Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd, jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melangkah ke Masadirus Syariah Al-Muttafaq yang keempat, yaitu Al-Qiyas, masih ada tersisa dari yang ketiga, yaitu Ijma', Anwa' Al-Ijma', ya, macam-macam Ijma'. Menurut ulama, Ijma' dilihat dari cara memperolehnya terbagi menjadi dua, yaitu ijma' sharih, yaitu kesepakatan atau kebulatan yang dinyatakan dengan jelas oleh para mujtahidin. Yang kedua, ijma' sukuti, yaitu kesepakatan atau kebulatan yang dianggap oleh seorang mujtahid yang mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya, tetapi mereka tidak menyatakan persetujuannya dan juga tidak menyatakan ketidaksetujuannya. Jadi ketika dia hadir dalam musyawarah itu, seorang mujtahid menyampaikan satu pendapat yang kemudian disepakati baik dengan sharih, dengan jalan semuanya mengucapkan persetujuan tentang pendapat itu. Ada yang disebut dengan ijma' sukuti, dianggap sepakat karena dia tidak mengucapkan pendapatnya baik setuju atau tidak setuju. Ya, sehingga pada pertemuan yang lalu ya, kita sebutkan bahwa di parlemen kita ada istilah walk out. Ya, jadi kalau tidak setuju ya, lebih baik keluar daripada dianggap setuju. Ya. Atau sudah yakin bahwa saya berpendapat juga tidak mungkin diterima. Ya, karena di majelis syura kita ya, yang biasanya adalah suara terbanyak. Jadi kalau sudah lebih banyak yang setuju daripada yang tidak setuju, ya ketok palu setuju. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dilihat dari segi dalalahnya. Juga terbagi kepada dua, yaitu ijma' qat'iyud dalalah. Artinya hukum yang ditunjuk sudah dapat dipastikan kebenarannya atau bersifat qat'i, sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi dan tidak perlu diijtihadkan kembali. Nah, yang kedua, ijma' dhanniyud dalalah. Ijma' atau kesepakatan yang hukum yang dihasilkan kebenarannya bersifat relatif atau masih bersifat dugaan. Nah, karena itu masih terbuka untuk dibahas lagi dan tidak tertutup kemungkinan muncul ijtihad yang lain. Nah, karena tidak sepakat.
Nah, hasil ijtihadnya bukan merupakan pendapat seluruh ulama mujtahidin. Dan ini sebenarnya tidak disebut dengan ijma, ya. Tidak disebut dengan ijma. Nah, ini sisa dari penjelasan tentang masadirus syariah al-muttafaq yang ketiga. Nah, kemudian kita melangkah kepada al-qiyas. Nah, yang pertama, pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas artinya mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, sedangkan menurut istilah dari kalangan ulama usul terdapat sejumlah definisi. Jadi artinya banyak definisi yang disebutkan oleh ulama usul, tapi saya mengambil salah satunya adalah ta'diyatul hukmin minal asli ilal far'i bi'illatin muttahidah. Jadi al-qiyas huwa ta'diyatul hukmin minal asli ilal far'i bi'illatin muttahidah. Memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada asal kepada cabang atau persoalan baru yang tidak disebutkan nasnya. Jadi yang disebut asal ini adalah ada nasnya. Karena adanya ilah yang sama. Karena adanya ilah yang sama. Seperti di awal sudah pernah kita sampaikan bahwa menghukumi nabiz, nabiz itu haram, itu diambil dari diqiyas dengan khamar. Jadi khamar itu adalah satu perkara yang ada nas tentang keharamannya. Itu yang disebut, nanti ada penjelasan tentang rukun qiyas. Ya. Jadi ada asal, ada fara', ada hukum, ya, dan ada illah. Nah, hukum asal yang disebutkan tadi adalah satu perkara yang ada nas yang menjelaskan. Sedangkan fara' adalah satu perkara yang belum ada nasnya. Sehingga belum bisa disebutkan hukumnya. Nah, tapi karena ada sebab illah yang sama dari asal yang diukurkan ya kepada fara' ini, maka hukum fara' disamakan dengan hukum yang ada pada asal. Ya. Contoh, ya. Al-khamru, khamar. Ya. Al-hukmu, ya, hukumnya adalah haram. Al-far'u, an-nabidh. Nabidh itu, ada yang ingat? Apa yang dimaksud dengan nabidh? Ya. Satu perahan buah, baik itu anggur atau kurma yang kemudian disimpan terfermentasi, ya, terfermentasi. Ya, bukan hanya anggur dan tamar saja, ya, semua, ya, apel juga bisa, ya, bisa ketika dia diperah, ya, dibuat jus kemudian disimpan terfermentasi, ya, akhirnya, ya, di sini al-hukmu, ya, hukumnya haram, di sini belum ada. Ya. Nah, kemudian al-illah, illahnya adalah baik khamar maupun nabidh adalah muskir, memabukkan.
Khamar memabukkan, nabidh juga memabukkan. Ya. Nah, makanya pada pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang atau menyebutkan minas. Ya. Minas itu bukan khamar. Ya, bukan khamar. Tapi kalau disimpan bisa jadi khamar. Ya, bisa jadi khamar. Atau ada juga yang asalnya sama, ya, apa yang dibuat cuka, gitu. Nah, tua, ya, itu ada yang pahit, ada yang manis. Nah, yang pahit ini, ya, kalau disimpan bisa jadi kaci, ya. Atau yang manis juga sama. Tapi kalau disimpan, nah untuk membuat cuka ada campurannya yang lain. Jadi tergantung niatnya. Nah di sini ilahnya sama-sama, ya, sama muskir. Maka ya, hukum nabidh ya diukur kepada khamar yang ini fara'. Diukur kepada asal bahwa khamar haram. Ilahnya sama-sama memabukkan, maka hukumnya ditetapkan buat Nabi juga haram. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan qiyas, ya, yang dimaksud dengan qiyas. Nah, sehingga pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan bisa, ya, kita lanjutkan. Bahwa nanti ada pada masalah menetapkan hukum dengan qiyas, ya, menetapkan hukum dengan qiyas, itu bisa ulama berbeda pendapat. Ulama berbeda pendapat. Sehingga ada yang mengambil dengan dasar qiyas, ada yang mengatakan tidak bisa dikiaskan. Tidak bisa dikiaskan. Contoh, wanita haid membaca Al-Quran. Ya, wanita haid tidak boleh membaca Al-Quran. Itu dikias kepada junub. Ya, wanita haid itu tidak suci. Ya, tidak suci. Nah, junub itu juga tidak suci. Sehingga sebagian ulama mengatakan wanita haid itu tidak boleh baca Quran seperti orang yang junub, tidak boleh baca Quran. Junub itu tidak suci, haid juga tidak suci. Ilahnya sama-sama. Ya, sama-sama. Yang satu ada nasnya, ya, sorry. Yang satu belum ada nasnya, sehingga ulama mengambil bahwa ini dibawa kepada dalil bahwa orang yang tidak suci tidak boleh baca Quran. Sehingga yang satu memutuskan, menetapkan bahwa wanita haid tidak boleh baca Quran. Yang lain mengatakan bahwa tidak bisa. Tidak bisa diukur seperti itu. Karena hadas yang ada pada janabah itu berbeda dengan hadas yang ada pada haid. Dari segi waktunya, ya, dari segi apa yang keluar berbeda. Ya, berbeda. Junub waktunya singkat, sementara haid waktunya lama. Sehingga tidak bisa diukur seperti itu. Nah, dan itu nanti kita mendapatkan pada masadirus syariah al-mukhtalaf. Ya, dasar hukum yang diperselisihkan. Ya, yang pertama nanti ya istihsan setelah kita menjelaskan tentang qiyas. Ya. Oke, saya lanjutkan pada qiyas ini. Jadi qiyas itu adalah memberlakukan ketentuan hukum yang ada pada asal, yaitu pada pokok yang ada nasnya. Ya.
kepada cabang atau persoalan baru yang tidak disebutkan nasnya. Kenapa diukurkan seperti itu? Nah, karena ada illah yang sama. Ya, ada illah yang sama. Ada sebab yang sama, ya, yang kita sebutkan tadi di papan itu, bahwa khamar dengan nabidh, ya, illahnya sama-sama memabukkan. Ya. Nabidh tidak ada nasnya, ya, khamar ada nasnya. Nas pengharaman khamar. Ya. Sehingga nabidh dihukumkan haram karena mengkias kepada khamar. Selanjutnya, definisi yang dikemukakan tersebut mengandung maksud bahwa kias adalah menghubungkan atau memberlakukan ketentuan hukum satu masalah yang sudah ada ketetapannya di dalam nas kepada persoalan baru yang belum ada ketetapannya dalam nas, karena keduanya mempunyai persamaan illah. Ya, jadi ada kesamaan illahnya. Sehingga ditetapkan hukumnya sama. Meskipun pada asal ada nasnya yang menjelaskan tentang, ya, keharamannya, sementara di fara' belum ada nasnya. Nah, selanjutnya, oleh karena itu, apabila nas telah menjelaskan ketentuan hukum suatu persoalan dan di dalamnya ada illah penetapan hukumnya, kemudian terdapat persoalan baru atau peristiwa yang ilahnya sama dengan apa yang dijelaskan oleh nas, maka keduanya berlaku ketentuan hukum yang sama. Dengan kata lain, pemberlakuan hukum yang sama antara persoalan yang sudah pasti ketetapan hukumnya dapat dilakukan jika terdapat persamaan atau pertautan antara keduanya. Nah. B. Kehujahan qiyas dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam. Ya, maksudnya dalil tentang qiyas itu menjadi masadirus syariah dan kedudukannya sebagai, ya, sumber hukum. Dalil yang pertama adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an yang mendasari penjelasan tentang qiyas itu adalah masadirus syariah. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, wajhul istidlal di sini adalah ketika kita mendapatkan satu masalah, maka kembalikan kepada Al-Quran. Ada penjelasan hukumnya dari Al-Quran, maka ambil. Tapi kalau tidak ada, maka kepada Rasul di hadis. Nah, makanya urutan masadirus syariah Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma', ya, kemudian Al-Qiyas. Nah, kalau tidak ada, maka seperti yang disebutkan dalam dalil tentang ijma', ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mau diutus ke Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya kepada Mu'adz, "Bima tahkum?"
dengan apa kamu berhukum? Dia menjawab dengan Al-Quran. Kalau kau tidak dapatkan dalam Al-Quran, dengan sunnah, dengan hadis. Kalau tidak ada, ajtahidu bi ra'yi. Saya berijtihad dengan pendapatku. Yang tentu tidak lepas dari koridor Al-Quran dan sunnah. Meskipun tidak secara sharih menjelaskan tentang hukum masalah itu. Nah, kemudian hujjah yang kedua adalah al-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita sebutkan tadi, dalil tentang ajtahidu ra'yi yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal, kaifa taqdi idza 'arada laka qada' qala aqdi bima fi kitabillah fa in lam yakun fi kitabillah qala bi sunnati rasulillah fa in lam yakun fi sunnati rasulillah qala ajtahidu ra'yi wala a'lam. Nah, sehingga kedua dalil ini, dan ini hanya sebahagian kecil ya yang saya tulis di sini ya untuk meringkas. Sebenarnya kalau kita mau tulis ya, tidak selesai ya satu kali pembahasan bertalian dengan dalil kehujjahan qiyas itu. Jadi hanya saya mengambil satu ayat dan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang diutusnya Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Nah, kemudian bagian yang ketiga C, rukun qiyas. Seperti yang sudah kita tulis tadi ya. Ulama usul telah sepakat bahwa qiyas harus berpijak kepada 4 rukun. Yaitu yang pertama disebut dengan al-aslu. Yaitu masalah yang telah disebutkan hukumnya di dalam nas. Yang kedua, al-far'u. Cabang, yaitu satu masalah yang baru yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan dia disamakan hukumnya dengan asal, dengan masalah yang sudah ada ya penetapan hukumnya ya, dan itu ditetapkan kesamaannya ya melalui qiyas. Bagaimana ibu-ibu, jelas ini atau masih perlu diperbesar? Oke. Saya kira cukup besar ya. Nah, yang ketiga al-hukmu. Ketetapan hukum yaitu suatu hukum yang ada pada pokok, yang ada pada asal ya. Dan dia akan diberlakukan sama pada cabang. Jadi contoh tadi al-aslu khamar ya, al-far'u an-nabi. Yang asal sudah ada nasnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan khamar itu haram ya. Jadi dalam ayat innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh ya. Jadi perintah untuk meninggalkan di sini menjelaskan bahwa masalah yang disebutkan tadi al khamru salah satunya ya, sesungguhnya khamar itu rijsun ya, adalah perkara yang buruk ya, najis. Fajtanibu, karena itu adalah amal asy-syaitan. Nah, sementara Nabi tidak ada nas yang menjelaskan tentang keharamannya. Sehingga belum ada hukumnya, tidak bisa dihukumkan haram. Nah, kenapa dihukumkan haram? Karena dikiaskan kepada khamar. Karena sebab yang sama, ilahnya, ilah yang sama.
yaitu Nabi memabukkan. Khamar memabukkan. Jadi Nabi dihukumkan haram karena mengkias pada khamar. Khamar yang ada nas penjelasan tentang keharamannya. Maka hukum Nabi adalah haram. Hukum Nabi adalah haram. Nah, kemudian yang keempat, adanya kesamaan sifat, sebab atau al-illah, yaitu sifat atau keadaan yang dijumpai pada cabang dan juga ada pada pokok atau pada asal. Ini 4 rukun qiyas, ya, rukun qiyas. Nah, kemudian kita tidak bisa serta-merta, ya, mengkias sesuatu dengan sesuatu yang lain, ya. Karena ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Misalnya asal itu sendiri. Nah, di sini disebutkan syarat hukum asal. Jadi menetapkan asal sebagai, ya, pokok yang akan diukur kepada cabang itu harus ada syarat. Ya, itu memiliki syarat. Dan syaratnya sebagai berikut. Pertama, hukum asal hendaklah hukum syariah amaliyah yang ditetapkan oleh nas. Ya. Jadi hukum yang dilakukan, yang dikerjakan. Ya. Jadi bukan hukum yang sifatnya opini, ya. Jadi belum terlaksana, ya. Belum dikerjakan. Dan sudah ada penetapan hukumnya yang ditetapkan oleh nas, baik Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, sehingga hukum hasil qiyas atau ijma' tidak dapat menjadi asal. Tidak dapat menjadi asal pada qiyas. Jadi kalau hanya diambil dari dikiaskan, ya, dikiaskan, nah itu tidak bisa jadi asal, ya, tidak memenuhi syarat. Jadi hukum asal, ya, adalah hukum yang syariah amaliyah yang ditetapkan oleh nas Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kalau ketetapan yang diambil dari qiyas itu tidak bisa dijadikan sebagai asal. Yang kedua, hukum asal hendaklah suatu hukum yang dapat dimengerti ilahnya oleh akal. Ya. Jadi sifat yang kemudian nanti diukur kepada fara', ya, itu adalah sesuatu yang ma'qul, ya, yang ma'qul. Dapat diterima oleh akal. Atau sebagian mengatakan bahwa dapat dicerna oleh indera, ya. Nah, nampak, ya, dapat dirasa, dimengerti. Jadi hukum asal hendaklah satu hukum yang dapat dimengerti ilahnya oleh akal. Karena dasar dari qiyas adalah pengetahuan tentang ilat hukum asal dan adanya ilat itu pada fara'. Ya, jadi kalau tidak diketahui ilahnya, ya, tidak bisa diterima oleh akal, tidak bisa dipahami, bagaimana mau ditetapkan hukumnya? Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga adalah hukum asal itu bukan hukum yang berlaku khusus. Ya, jadi yang ditetapkan sebagai asal adalah bukan sesuatu yang berlaku khusus. Contoh yang disebut berlaku khusus adalah hukum tentang menikahi
perempuan lebih dari 4. Ya. Kenapa? Hukum ini berlaku khusus buat Nabi. Ya. Sehingga kita tidak boleh mengkias, ya, mengukur itu dengan perbuatan kita. Ya, kenapa istrinya lebih dari 4? Ya, Nabi melakukan begitu. Ya. Nabi istrinya 9. Ya. Ditambah 2, 11. Nah ini sebagian ulama, ya, dan ini yang kuat, karena ulama dari Syiah ya, tidak menerima pendapat ini, bahwa semua yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku umum. Ya, jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, istrinya 9, istrinya 11, boleh dilakukan oleh umat. Dan mereka beristidlal dengan ayat. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Ya, 2 tambah 3, ya, tambah 4. Asyara. Ya. Begitu cara mereka, padahal dari segi bahasa sudah salah gitu. Nah, jadi wawunya mungkin betul, waw ya ziyadah. Jadi itnan wa salasa, ya, 2 ditambah 3, ya, itu 5. Wa arba'ah, ya, bukan wa ruba'. Ya, wa arba'ah. Dan itu tambah 4, 9. Nah, kemudian dari segi penerapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang yang masuk Islam, Ghailan, itu punya istri 10. Ya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikhtar arba'ah, ya, wa talliq. Ya. Pilih 4 dari yang 10 itu, kemudian ceraikan lebihnya. Ya. Itu artinya bahwa Nabi menetapkan bahwa tidak boleh lebih dari 4. Tidak boleh lebih dari 4. Selanjutnya, sesuatu hukum dikatakan berlaku khusus apabila a. Illat tidak tergambar adanya pada selain asal. Ya, illat tidak tergambar adanya pada selain asal. Jadi kalau di fara'nya, ya, tidak ada sifat itu, ya, maka tidak bisa. Tidak bisa. B. Ada dalil bahwa hukum itu hanya berlaku untuk asal saja. Ya, untuk asal saja. Seperti contoh tadi, kawin lebih dari 4 istri. Itu adalah kekhususan bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 2 syarat, ya, untuk asal. Yang kedua, syarat-syarat far'un. Jadi faraknya juga ada syaratnya. Farak juga ada syarat. Pertama, pada far'un terdapat illah yang ada pada asal. Jadi cabang ini, ya, belum ada hukumnya. Kalau mau dikias kepada asal yang ada nasnya, yang ada ketetapan hukum berdasar nas, maka itu harus punya illah yang sama. Harus punya sifat yang sama yang ada pada asal. Jadi kalau tidak ada, maka tidak bisa dihukumkan sama. Ya, contoh tadi nabiz, ya, itu dikiaskan kepada khamar karena ada ilah yang sama. Ilahnya muskit, ya, memabukkan. Memabukkan. Dua, tidak boleh lebih dahulu far'un daripada asal. Ini syarat far'un.
Ya, tidak boleh lebih dulu far'unnya daripada asalnya. Contoh, mengkiaskan wudhu kepada tayamum. Ya. Mengkias wudhu pada tayamum. Dan ini banyak nih terjadi. Ya. Contoh orang yang bertayamum dengan membasuh kedua tangannya sampai ke siku. Ya. Karena mengkias wudhu. Gitu ya. Nah ini kalau mau dikias semua, kumur-kumurnya juga. Ya, nah, jadi far'un itu ya kemudian. Ya. Jadi yang lebih dulu adalah asal. Jadi tidak boleh lebih dahulu far'un daripada asalnya. Yang ketiga, hukum yang dialihkan kepada far'un harus sama dengan hukum asal. Jadi hukum yang dialihkan kepada far'un harus sama dengan hukum yang ada pada asal. Nah, 4. Pada far'un tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan illah asal. Tidak ada sifat yang lebih kuat yang bertentangan dengan illat asal. Jadi oleh karena itu nanti pada masalah ini ada penjelasan tentang ada beberapa ulama yang tidak menerima ya qiyas, ya, tidak menerima qiyas. Nah, kemudian rukun yang ketiga, ya, illat itu juga punya syarat. Ya. Syaratnya adalah hendaklah dia merupakan satu sifat atau keadaan yang zahir. Yang dimaksud dengan zahir ialah dapat ditangkap oleh panca indera yang 5. Nah, jadi bisa ditangkap atau diterima oleh panca indera kita. Yang kedua, hendaklah dia merupakan satu sifat atau keadaan yang pasti. Artinya, dia mempunyai hakikat yang tertentu. Ya, lagi dapat diukur, dan dalam ukuran itu pula, atau dengan perbedaan kecil, ya, dia ada pada far'un. Ya, maksudnya, sesuatu yang menjadi ya illah, ya, itu bisa diukur, bisa dirasa, bisa dilihat. Jadi tidak bisa kita menjadikan illah adalah sesuatu yang khayalan, ya, bayang-bayang, ya, tidak boleh. Jadi kalau belum pernah terjadi, ya, tidak bisa disebut, ya, ilahnya sama. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia merupakan satu sifat atau keadaan yang munasabah. Artinya, munasabah adalah keberadaannya dapat berfungsi untuk mewujudkan, ya, hikmah hukum. Sehingga adanya mengakibatkan adanya hukum dan tidak adanya mengakibatkan tidak adanya hukum. Ya. Yang keempat dan yang terakhir ini, hendaklah dia bukan sifat atau keadaan yang hanya terdapat pada asal saja, tapi juga harus terdapat pula pada selain asal. Jadi ini illah, ya, illah itu mempunyai 4 syarat. Jadi kita tidak bisa secara gampang mengatakan iya saya melakukan ini karena mengkias pada anu, ya, mengkias pada anu. Padahal kita tidak tahu apa, ya, apa ilahnya, ya, kita tidak tahu apa asal yang kita, ya, yang kita kias itu.
Nah, sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ini penjelasan ya yang terakhir yang bisa kita jelaskan tentang qiyas pada kesempatan ini, yang masih ada ya tambahannya nanti pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita beralih kepada masalah al-masadir asy-syari'ah al-mukhtalaf, ya, dasar hukum yang tidak disepakati ya atau yang diperselisihkan. Nah, yang tadi sudah kita sebutkan sedikit tentang contohnya ya, adalah yang menetapkan hukum dengan mengambil qiyas ya, ada yang mengatakan tidak bisa diqiyas, sehingga dia memberlakukan istihsan ya, istihsan. Nah, menganggap lebih baik. Saya kira itu yang bisa kita jelaskan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa difahami, dan kalau tidak ya saya mohon ya nanti kalau pada pertemuan berikutnya kalau ada yang mau dipertanyakan ya tentang masalah yang sudah lewat ini, kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ya. Saya kira itu ya, karena waktu sudah lewat 10 menit ya, bahkan 15 menit. Oke. Kita cukupkan dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.